Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Hasana, absen 13 kelas 3 DD4, akan menjelaskan tentang basic proses kontrol unit 2 temperatur kontrol. Langsung saja kita ke prosedur percobaan. Di sini pertama-tama kita buka aplikasi PCT40 di komputer yang sudah disediakan. Lalu kemudian kita pilih section 5 direct batch heating. Kemudian kita cek status IFD OK. Lalu kita atur waktu sampling dan duration of sampling. Kemudian isi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Setelah itu atur konfigurasi flexible tube, hubungkan aliran PSV ke aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Setelah itu set bukaan hot pump 50% dan PSV-nya 0%. Kemudian kita klik tombol kontrol, isikan set point 35 dan ubah mode of operation-nya ke automatic. Setelah itu klik go untuk mulai perekaman data. Kemudian tunggu sampai set point tercapai. Jika set point telah tercapai, lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Setelah itu kita ganti nilai PSV-nya menjadi 50% dan amati prosesnya selama 5 menit. Nah, kemudian kita ganti PSV ke 100% dan tunggu 5 menit. Setelah itu ganti nilai PSV ke 0% dan tunggu selama 5 menit. Lalu yang terakhir klik stop untuk menghentikan perekaman data, kemudian save data pengamatan yang didapatkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke hot pump 50%. Di sini kita menentukan variabel dari pengendalinya. Yang pertama ada PV atau proses variabel. Di sini yang menjadi PV-nya adalah temperatur air di dalam small process vessel atau T1. Yang menjadi SP-nya atau set point-nya itu adalah nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Yang menjadi MV atau manipulated variable di sini adalah kondisi heater on atau off. Yang menjadi disturbance adalah laju alir air masuk ke coil melalui PSV. Lalu setelah itu kita tentukan parameter percobaan. Di sini ada sampel intervalnya itu 10 detik, bukaan hot pumpnya 50%, set point 35 derajat Celcius, PSV ke satunya 0, PSV keduanya 50, PSV ketiganya 100%, dan PSV keempatnya 0%. Setelah kita menginputkan data, lalu data pengamatan akan otomatis terekam atau otomatis muncul di sini. Lalu kita masuk ke hot pump 100%. Di sini yang menjadi PV atau proses variabelnya itu adalah temperatur air di dalam small process vessel atau T1. SP-nya itu nilai temperatur air di dalam small process vessel yang telah ditetapkan atau yang diinginkan. MV-nya itu manipulate variabelnya kondisi heater on off. Disturbance-nya laju alir air masuk ke coil melalui PSV. Kemudian setelah itu kita tentukan parameter percobaannya. Nah, di sini sampel intervalnya 10 detik, bukaan hot pumpnya 100%, set point 35, PSV ke 1 0, PSV ke 2 50, PSV ke 3 100, dan PSV ke 4 0%. Yang membedakan di sini hanya bukaan hot pumpnya, yang tadi 50, yang sekarang adalah 100%. Setelah kita menginputkan parameter, langsung di data pengamatan ini akan terekam atau muncul secara otomatis seperti ini ya. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ini bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap proses variabel atau T1. Nah, di sini pada hot pump bukaan 50%, nilai T1-nya itu cenderung tidak stabil dan nilai SP sulit untuk tercapai. Di tabel pengamatan bahwa nilai pada hot pump bukaan 50% tidak bisa mencapai SP. Pada bukaan hot pump 100%, PV cenderung stabil dan mudah mencapai nilai SP. SP tercapai pada menit ke 9 lebih 11 detik.
Kita bisa lihat di sini menit ke 9 lebih 11 detik itu ada di sini. Nah, di sekitar sini ini sudah mencapai SP-nya 35 ya. Lalu hal tersebut disebabkan pada bukaan 100% panas yang diberikan langsung berjalan merata ke seluruh aliran tanpa adanya hambatan. Jadi langsung menyebar panasnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar bukaan hot pump, maka peluang untuk mencapai SP itu akan semakin besar. Untuk selanjutnya nomor 1B, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air keluar koil atau T2. Nilai T2 pada hot pump bukaan 100% itu lebih besar dibandingkan dengan nilai T2 pada bukaan 50%. Hal tersebut disebabkan bukaan hot pump 100% memiliki aliran panas yang kontak langsung dengan koil itu lebih besar dibandingkan dengan hot pump yang 50%. Tetapi keduanya memiliki nilai T2 yang hampir sama di sekitar 5 menit terakhir, yaitu antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Kita lihat di sini di menit 5 menit terakhir. Nilai T2-nya itu kan udah mulai konstan nih. Di 5 menit terakhir sekitar 25. Ini ya kan, sampai 26 ini T2 nya. Nah, sedangkan di hot pump 100% nya ini yang T2 itu sekitaran 32 ya, sekitar 32 ini sudah mulai konstan kalau di bukaan hot pump 100%. Nah, di sini hot pump 100% kan terbukti lebih besar daripada bukaan 50% ya, karena pengaruh dari aliran panas yang kontak langsung itu tadi dengan koil lebih besar. Untuk selanjutnya, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap proses pengendalian atau tercapainya set point kondisi heater. Pada hot pump bukaan 50%, nilai T1-nya tidak stabil sehingga menyebabkan heater sering on atau off. Pada hot pump bukaan 100%, nilai T1-nya cenderung stabil sehingga controller tidak sering mengatur heater on atau off. Pada hot pump bukaan 100%, heater jarang menyala karena laju alir air yang masuk sudah banyak sehingga suhunya menjadi lebih tinggi dan butuh waktu lama untuk menjauhi SP baru akan menyala kembali. Kita lihat di sini yang bukaan 50% ini kan sering on off kan. Setelah dia on, dia off. Dia on, dia off, on off. Ini lebih sering ya daripada yang bukaan 100%. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Setelah dia on, off, on, off. On, off. Off-nya itu lama gitu loh. Setelah off-nya lama, dia baru akan on lagi. Nah, di sini itu karena laju alir airnya yang masuk itu sudah banyak sehingga suhunya menjadi lebih tinggi dan waktunya itu butuh waktu yang lebih lama untuk menjauhi SP baru dia akan menyala kembali pada bukaan yang 100%. Nah, untuk yang nomor 2, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap proses variabel atau T1. Pada PSV bukaan 0%, hot pump bukaan 50%, nilai T1 awalnya cenderung naik turun, namun pada akhirnya konstan pada sekitar suhu 31 derajat Celcius. Pada hot pump bukaan 100% cenderung lebih konstan, sekitar 38 derajat Celcius daripada hot pump bukaan 50%. Pada PSV bukaan 0%, nilai T1 cenderung naik karena bukaan hot pumpnya lebih besar. Di sini PSV 0% nilai T1 cenderung naik karena bukaan hot pumpnya lebih besar. Maksudnya di sini adalah dia kan yang 50% tadi itu tidak naik turun kemudian konstan, sedangkan yang di hot pump bukaan 100% ini cenderung konstan. Kita bisa lihat di sini maksudnya pada saat PSV 0,
bukaan hot pumpnya 50, maka dia akan cenderung konstan. Kita bisa lihat di sini pengaruhnya terhadap T1 ya tadi. T1 di sini. Nah, ini kan dia naik turun suhunya sampai dia konstan. Konstannya itu ada di suhu 30 berapa tadi? 31 ya. Nah, ini dia udah mulai konstan di suhu 31 ini kan, setelah dia naik turun tadi. Sedangkan dinilai bukaan 100% T1-nya ini cenderung akan konstan. Setelah dia 27, 29, 31, 34, 36, 37, 39 dan seterusnya ini 39 terus kan. Nah, cenderung konstan. 38-nya juga cenderung konstan. Kemudian 37, 36, 35 dan 34, 33. Kemudian 32. Nah, dan terakhir konstannya ada di suhu 31 ini. Sampai dia kembali ke 32 lagi. Seperti itu. Kemudian pada PSV bukaan 50%, pada hot pump bukaan 50% cenderung naik, namun kebanyakan suhunya itu turun. Pada hot pump bukaan 100% cenderung turun. Pada PSV bukaan 50% T1 cenderung cepat turun karena heater stage-nya off. Hal tersebut disebabkan karena volume air dingin yang dikontakkan itu semakin besar. Pada PSV bukaan 100%, pada hot pump bukaan 50% dan 100% nilai T1 sulit untuk mencapai SP karena volume air dingin yang masuk sangatlah besar sehingga suhu di small vessel sulit untuk naik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin besar bukaan PSV, nilai PV akan semakin kecil atau semakin sulit untuk menaikkan suhu. Karena semakin besar bukaan, maka air dingin yang berkontak dengan air pada small vessel itu semakin besar, atau karena laju alir yang masuk small vessel, proses vessel belum terpanaskan secara optimal. Kemudian ada nomor 2, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap suhu air keluar koil atau T2. Pada PSV bukaan 0%, pada bukaan hot pump 50%, T2-nya cenderung naik. Pada hot pump bukaan 100%, nilai T2 juga cenderung naik. Nilai T2 pada hot pump bukaan 50% dan 100% cenderung sama dengan nilai T1 karena pada bukaan 0% tidak ada air dingin yang masuk. Pada PSV bukaan 50%, hot pumpnya 50% dan hot pump 100%, T2 cenderung mendekati PV dan semakin turun karena adanya suplai air dingin yang masuk dan posisi heaternya off yang menyebabkan tidak ada panas yang masuk. Pada PSV bukaan 100%, hot pump bukaan 50% dan hot pump 100%, T2 cenderung mendekati PV dan cenderung mudah untuk mengalami perubahan suhu karena semakin besar bukaan PSV maka air dingin yang masuk juga semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar bukaan PSV, maka nilai T2-nya semakin kecil karena bukaan PSV yang besar menyebabkan volume air dingin yang masuk akan semakin besar. Yang terakhir, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap proses pengendalian atau pengaruh disturbance terhadap set point kondisi heater. Di sini sistem bukaan hot pump 100% memiliki respon terhadap adanya disturbance sangat baik karena tidak ada penurunan nilai PV yang terlalu signifikan terjadi dibandingkan dengan sistem bukaan hot pump 50% ketika ditambahkan disturbance ke dalam sistem tersebut. Jika membahas perihal tercapainya SP, pada sistem bukaan hot pump 50% nilai SP tercapai hanya jika heater dinyalakan. Selebihnya nilai SP tidak tercapai. Kondisi heater pada sistem ini terlihat untuk nyala dan mati secara bergantian. Sedangkan untuk sistem bukaan hot pump 100%, T1 mencapai nilai SP yang diinginkan ketika bukaan PSV-nya 50%. Tetapi semakin lama semakin mengalami penurunan ketika bukaan PSV-nya 100%. Kondisi heater selalu off karena suhunya masih belum terlalu rendah. Secara umum semakin besar bukaan PSV, PV semakin turun dan menjauhi SP sehingga heater sering on untuk menaikkan suhu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.